Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Bersama saya Uno Ibas Channel. Selanjutnya saya akan melakukan lagi wawancara yang ketiga tentang sejarah-sejarah dan budaya yang ada di Kabupaten Kolaka Utara, khususnya kerajaan Kode Oha. Jadi sekarang masih bersama beliau, Raja Putra Mahkota yang ke-20, Bapak Nurjalir Karim Akrim. Hari ini saya mencoba mempertanyakan sejarah hadirnya Kahar Musakkar yang ada di Kabupaten Kolaka Utara. Mungkin bisa diberikan pemaparan kepada pegiat literasi agar kita juga bisa tahu dan paham, bisa menyesuaikan tentang apa sih yang dilakukan oleh Kahar Musakkar sehingga berada di Kabupaten Kolaka Utara ini. Mulai sejarah datanya dan setelah perginya beliau. Silakan. Ya. Jadi saya ulangi lagi tadi tuh, tidak usah nih. Jadi Kahar Musakkar itu kan belajar di Jawa, di Jogja. Kawin orang Jawa namanya Walina, punya anak 5. Salah satunya namanya Ashal. Pada waktu tinggal Kentanulu ada masalah. Dia sangat rentan dengan tentang kerajaan. Dia tidak mau kenal nyatakan datu. Semua manusia levelnya sama, hamba Allah. Nah itu dia punya prinsip. Dia ke Jawa dan dia berjanji, saya tidak akan pulang di Sulawesi Palopo kalau saya tidak punya kekuasaan. Nah, jadi di Jawa berlangsung perang kemerdekaan. Pada waktu Soekarno memproklamirkan kemerdekaan di lapangan Ikada, dikepung Soekarno, satu peleton tentara Jepang dengan bayonet terhunus mau ditusuk. Dalam upacara itu tidak satupun sipil dan militer yang mengambil tindakan. Jadi akhirnya kebijaksanaannya Kahar Musakkar dengan sebuah goloknya kawali lubu, dia maju melerai Soekarno. Akhirnya menurut Jepang. Menurut Jepang masuk Soekarno di mobilnya dan Kahar antar sampai ke istana. Nah, pada waktu mau turun dari mobil, Soekarno tepuk badannya. Anda dari mana? Ambon, katanya. Bukan, Bugis Makassar. Jadi pada waktu itu menurut ceritanya tidak pernah buka rapat kalau Kahar tidak ada. Jadi harus Kahar ada. Pecah perang pemerintah komunis musuh, dia yang tumpas dia. Ya tumpas. Karena tidak ada kecocokan di sana, dia dikirim untuk menjadi panglima Sulawesi Tenggara di Sulawesi. Menurut ceritanya Soeharto yang halangi karena sudah mati Sudirman. SK-nya dari Sudirman, Panglima Besar TNI, sudah di kantong, tapi keburu dia meninggal. Akhirnya pada waktu dikirim ke Sulawesi tinggal Soeharto halangi. Kalau itu orang dikirim ke Sulawesi, susah itu. Mungkin pertama kacau di sana. Nah, ditarik itu surat SK-nya. Kemudian dikirim ke Aceh. Nah, dikirimnya ke Aceh, Kahar tidak terima. Tidak terima, langsung ke sini. Yang ganti sini Warou. Data di mukanya Warou. Pakaian dinasnya itu dengan pangkat letkolnya, dia campakkan di hadapan Warou. Baru dia masuk hutan. Nah, itu masuk hutan. Peranglah, terjadilah perang. Ada namanya Westerling, segala macam perangan saya tidak hafal betul. Lalu Kahar menuju Sulawesi Tenggara. Tahun 1992 Kahar mendarat di Rantai Angin, lengkap dengan perguruan tingginya, namanya DPT. DPT dia perguruan tinggi Al-Qasas 77, dengan mahasiswanya ribuan dan tentaranya. Tinggal di situ. Beberapa hari tinggal di situ, beberapa tahun. Yang menjadi waktu itu kepala daerah adalah Ali Kamri di daerah DTI. Jadi pada waktu itu kepala daerah harus menjamin ikan segar setiap minggu 1 kali. Nah, yang mau mengantar ini ikan susah karena itu daerah sangat rahasia, karena ada 2 orang asing, Belanda satu Jerman, satu ahli bahasa dari Wetri, satu medis dari Wol Belanda. Nah, itu dirahasiakan sekali, tidak boleh ada yang ketahui. Nah, itu kesempatan saya selalu mengantarkan itu ikan.
tiap 1 minggu saya ke sana. Jadi memang orangnya luar biasa. Ah, jadi motif keberadaannya di sini memperlakukan Indonesia sebagai negara Islam. Negara Islam. Jadi seperti yang dia tulis ini Profesor Nur Wahid, katanya mulai dari 62 sudah berencana Kolaka Utara untuk mekar. Itu bohong, informasinya bohong. Tahun 52 ke tahun 60 itu tidak ada bicarakan pemekaran, yang dibicarakan bagaimana syariat Islam berlaku 100% dan tumbal Soekarno. Nah itu ya, pada waktu itu berapa tahun-tahun di Wawo mengerjakan operasi ke Tenggara sana, ke Kasih Putih, daerah Mornene, Golpina. Sebelumnya ke sana itu dia kawin dengan saya punya nenek, saudaranya bertabur Siti Hami. Di situ saya satu rumah. Kami dilatih menjadi palang merah untuk melayani para pejuang dari PRON ini. Saya berkawan 12 orang, 6 laki-laki 6 perempuan, sampai tamat dan praktek kemana-mana. Jadi dari situ ke Harum Sakar saya tahu nih bahwa dia ini begini motifnya, jadi mau mendirikan negara Islam pada waktu itu ke Harum Sakar. Dari situ dibombardir lagi di Ratiangin. Akhirnya Kahar dengan istrinya Mami Kori, dia pindahkan markasnya, pindah di daerah di Luwu, nama Labelang. Dari situ sudah putus hubungan saya dengan dia. Ya. Saja Om ya. Oke. Sejarah singkat tentang keberadaan Harum Sakar yang ada di Sulawesi Tenggara, khususnya di Kolaka Utara, sangat singkat sekali, dan ternyata kita bisa mengoreksi motif-motif yang apa menjadi tujuan Harum Sakar berada di Sulawesi Tenggara ini. Oke, para pegiat literasi, insyaallah kita akan bertemu lagi tentang mengoreksi tentang sejarah-sejarah yang ada di Kolaka Utara, yang pastinya saya pribadi sangat mengharapkan dukungan dari para pegiat literasi berupa pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita kembangkan, yang bisa kita lebih tahu untuk mengkaji lebih banyak informasi, dan pastinya adalah sebagai sumber pembelajaran yang kita inginkan. Oke, sampai jumpa dan salam literasi.